Mbak ngerti nggak perasaan saya, Mbak? Mbak ini sebenarnya ini semua gara-gara Mbak. Mas, Semuanya hancur, Mbak. Hidup saya hancur, Mbak. saya minta maaf, Mas. Bangun. Mas, maafin saya, Mas. Mas, saya nggak tahu Bangun. lagi dengan cara apa saya harus menebus semua kesalahan saya sama Mas. Mas, biarin saya bersujud aja. Bangun, ya, Mas. bangun. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Aku cari kemana lagi ya? Udah sekian perusahaan yang aku datangi, semuanya menolak aku. Monggo Bu. Susahnya ya kalau orang cacat seperti aku ini ya. Cari pekerjaan kesana kesini, gak dapat. Tapi aku harus tetap semangat. Kalau aku nggak kerja, aku nggak dapat uang. Aku nggak ada pemasukan sama sekali nanti. Hidup aku sudah susah, aku tidak ingin orang-orang terdekat aku hidup susah juga. Karena aku mumpung masih agak pagi, aku harus semangat cari kerja. Hari Pak, Bu. Ternyata proyek ini sudah hampir selesai. Akan tetapi, kemana para pekerja yang lainnya? Kok yang aku lihat cuma satu? Sini. Sini cepat. Iya, ada apa Pak Romi? Teman-teman kamu yang lain kemana? Mungkin dia lagi ngerjakan yang di sana Pak Romi. Saya kan sudah bilang, kalau sudah mengerjakan yang di sini itu selesaikan dulu, baru pindah ke sana.
Siap Pak Romi, saya akan kerjakan semua tugas saya dengan benar Pak Romi. Ingat ya, saya tidak mau proyek yang saya pegang ini bisa menjadi amburadul, ya. Iya Pak Romi. Saya mau proyek ini berjalan dengan mulus. Siap. Jangan sampai ada yang rapuh dan jangan sampai ada yang pecah-pecah di setiap tembok-tembok itu. Siap Pak Romi, percayakan aja sama saya Pak Romi. Saya akan handle semua pekerjaan di sini dengan anak buah saya Pak Romi. Bagus. Sekarang kamu harus mengerjakan ini. Yang mana Pak Romi? Siapa tahu aku di sini dapat pekerjaan nanti. Ini kayaknya proyek deh, proyek besar. Pasti adalah lowongan kerjaan buat aku. Semoga aja aku bisa keterima kerja di sini. Aku berharap lebih karena aku tidak mau menyusahkan si Andi. Dia udah keluar banyak uang untuk ngasih aku makan. Aku harus membalas semua kebaikan dia terhadap aku. Dengan cara aku dapat kerja, dapat uang, aku bisa membalas kebaikan dia. Bismillah, semoga aku dapat kerja di sini. Ini, wah, banyak sekali yang kerja. Aku harus ketemu sama Pak Mandornya. Walaupun kerja kecil-kecilan lah, gak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat uang dulu. Pak, ada apa? Saya boleh kerja di sini nggak, Pak? Ini CV saya, Pak. Kamu yakin mau kerja di sini? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Udah, simpan aja ini. Kamu itu yakin mau kerja di sini kan? Hah? Iya, Pak. Kamu tidak lihat, hah? Keadaan kamu ini kamu tidak lihat. Mau jadi apa kalau kamu bisa kerja di sini? Hah? Saya bisa ngangkut-ngangkut kok, Pak. Ngangkut. Kamu lihat itu. Kamu pasang mata kamu betul-betul. Lihat bagaimana kalau karyawan aku bekerja. Bisa, Pak. Saya sanggup, Pak, kayak gitu, Pak. Bisa? Hah? Kamu jalan aja pakai tongkat seperti itu. Bagaimana kalau kamu mau kerja di sini? Apa yang akan kamu kerjakan di proyek yang aku pegang ini? Saya bisa nyangkul. Saya bisa geret. Itu, Pak, tali, Pak, ke atas. Bisa. Pasti bisa. Tapi kapan mau selesai? Hah? Tahun depan. Proyek ini ada jangkanya, ya? Ya, saya usahakan cepat kok, Pak. Cepat. Saya pengen tahu, kalau kamu tanpa ini gimana sih? Coba Pak, pinjem. jangan diambil, Pak. Itu aja kamu tidak mau, ya? Bukan nggak mau, Pak. Tapi kalau diambil, saya jatuh nanti, Pak. Udah. Di tempat ini, yang saya butuhkan itu bukan orang cacat seperti kamu. Yang saya butuhkan orang yang segar, Pak, yang kuat. saya butuh pekerjaan, Pak. Kalau saya nggak dapat kerjaan, saya nggak bisa makan, Pak. Apapun pekerjaan yang ada di sini, yang Bapak kasih terhadap saya terima kok, Pak. Saya terima. Siapa suruh kamu cacat seperti ini, ha? Pak, mana ada orang yang mau cacat, Pak. Waktu itu saya kecelakaan, Pak. Tapi saya tidak tahu siapa yang menabrak saya waktu itu, Pak. Mana adalah orang yang mau pincang seperti saya, Pak. Saya inginnya seperti Bapak, normal, punya kerjaan. Dulu saya sempat kerja kok, Pak. Udah ya, mending kamu itu sadar diri. Kamu lihat tuh, karyawan-karyawan aku. Pada seger-seger semua. Bukannya aku tidak mau menerima kamu bekerja di sini. Kalau seandainya kamu diterima kerja di sini, kamu hanya buat beban untuk mereka.
kamu itu tidak cocok bekerja di pekerjaan ini. Ini itu adalah pekerjaan berat. Udahlah, mending kamu itu cari pekerjaan lain. Baik, kalau gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ya nggak apa-apa Pak. Memang keadaan saya seperti ini Pak. Ya sudah, Mari ya, pergi Pak. aja. Permisi Pak. Ayo kerja. Jangan malas-malasan kalian semua ya. Tuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Lagi-lagi aku nggak diterima. Lagi-lagi aku ditolak. Padahal aku berharap banget. Udah sekian perusahaan yang aku datangi. Udah sekian proyek yang aku datangi. Semua pada nggak nerima aku. Karena kondisi aku yang seperti ini. Terus aku mau kerja apa biar aku dapat uang? Kalau kayak gini terus caranya, aku rasanya seperti bosan hidup. Tapi aku harus berjuang. Terus semangat, jangan pantang menyerah. Aku harus semangat cari kerja lagi, buat biaya operasiku dan buat agar aku tidak menjadi beban bagi orang-orang terdekatku. Aduh, Bu Putri udah datang belum ya? Aduh, mana sih Vina? Ini ini dia. Ini Bu. Ya. Gimana? Udah selesai kan? Udah Bu. Coba saya lihat dulu. Bu, sulit banget sih Bu kerjanya Bu. Bagian mananya? Ya bagian ininya Bu, di bagian 3. Saya nggak ngerti Bu sampai saya dibaca ulang-ulang. Tapi materinya sama ya Bu? Iya sama sih, cuma kalau yang ini emang harus lebih teliti lagi. Soalnya klien kita yang ini Oh iya. itu teliti banget orangnya. Iya. Kalau ada salah satu kata aja bisa fatal banget sih. Rada jeli ya Bu kalau soal menyalahkan. Iya soalnya. Dan kali ini tuh harus bersih, harus bener semua, nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang cacat sedikit pun, nggak boleh. Ya udah Bu Putri. Tapi kalau menurut Bu Putri ini udah benar atau apanya yang kurang Bu? Bentar Devin, ini semuanya udah sesuai dengan yang saya minta kan? Tapi kenapa cuma dikit ya? Udah Bu, kan materi dipersingkat ya. Berkas warna biru ya. Saya minta tolong ambilin di ruangan saya ya. Iya Bu. Iya. Berkas warna biru ya. Warna biru jangan sampai salah ya. Iya. Cepetan. Iya Bu. Sebentar ya Bu. Aku harus pelajari semua ini nih, nanti kalau presentasi, kalau aku ngomong biar nggak ada yang salahnya. Kalau sampai aku nggak paham sama isi materinya, bisa gawat, bisa malu aku nanti. Oh iya, oke, flash disk kayaknya udah aku masukin deh. Nanti powerpointnya tinggal aku tampilin, oke. Semuanya, wah, bagus banget kerja Vina kali ini nih. Nggak sia-sia aku nyuruh dia. Bu, ini Bu, berkas warna biru di ruangan Ibu. Ini Bu. Bener Bu. Bentar ya. Iya. Kerja kamu bagus banget di map yang merah ini, berkas yang merah. Bener semua deh kayaknya nih. Tinggal Makasih ya, nanti Bu. saya pelajari lagi, nanti saya cocokkan sama powerpointnya, nanti tinggal presentasi, udah beres. Bentar. Soalnya gini, Vin. Kamu tahu kan, proyek ini penting banget buat kita. Iya, Jadi Bu. hari ini kan ada beberapa meeting, tapi ya kamu bisa handle kan? Soalnya meeting di luar ini aku nggak bisa diwakilkan sama siapa-siapa. Jadi kamu handle yang di sini, saya mau meeting di luar. Oke, beres Bu. Dan Bu Putri hati-hati ya Bu. iya, nanti kalau saya ada waktu yang senggang, nanti saya gabung via ini ya, via Zoom. Nanti kamu kabarin aja sama saya kalau meetingnya udah mulai, kamu kabarin sama saya ya. Tapi nanti kalau saya nggak bisa ikut via Zoom, nanti saya akan cek email-email yang masuk ya. Iya Bu. Oke Bu. Jadi gimana menurut Ibu berkas ini udah cocok untuk dibawa meeting di luar? Udah sih, ini berkas kan udah kita
Udah kita rapatin dari jauh-jauh hari kan, ya Iya. pastinya udah fix. Ya udah kalau gitu saya harus berangkat. Nggak enak kalau klien nunggu lama-lama. Oh iya Bu. Saya titip kantor ya. Kamu Iya. udah semuanya. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Oke Bu Putri, hati-hati ya Bu. Iya. Semoga meetingnya berjalan lancar. Terima kasih. Seneng banget dipuji kerjaan sama Bu Putri. Makin pede aja nih aku kerja. Bu Vina, Ya Pak, Bu Putri mau keluar lagi tuh. Mau kemana? mau meeting Pak, mau meeting di luar. Dan urusan kantor sama meeting-meeting di kantor itu semua di-handle saya Pak. Sombong banget, Bu. Udahlah, gak usah gitu, Bu. Dulu aku sudah pernah mengerjakan semua itu. Bu Putri dulu masih percaya terhadap aku, Bu. Mungkin ada Bu Vina itu. Ya, mungkin diserahkan sama Bu Vina. Udah gak usah sampai promosi-promosi seperti itu, Bu. Pak Vero jangan salah loh ya. Kerjaan saya ini tuh lebih bagus daripada Pak Vero. Jadi Bu Putri tahu mana kerjaan yang bagus, mana kerjaan yang buruk. Jadi Bu Putri tuh bisa pilih. Ya udah naruh deh, Bu. Kepercayaan sama siapa? Masuk Iya, kan? Bu. Saya tahu kalau Bu Vina itu sekarang pekerjaannya itu lagi baik-baik saja. Ya udah, saya mengalah. Karena orang yang mengalah itu belum tentu itu kalah, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh, Bu? Boleh Pak Vero, mau tanya apa tipsnya ya? Tipsnya itu Pak, kalau dikasih kerjaan itu langsung dikerjain Pak, bukan malah ngopi-ngopi doang. Ah, terserah Ibu deh. Bu, saya mau tanya, Bu. Tanya apa Pak? Gini, Bu. Itu proyek baru, Bu. Yang ada di Jalan Raya itu, Bu. Itu kan diurus oleh Mandor Romi. Iya. Itu udah selesai kira-kira dalam jangka berapa tahun, Bu? Biar saya itu catat, Bu. Nanti kalau semisal mandornya itu tidak beres, Bu, biar saya pecat aja, Bu. Pak Vero kok mau dipecat sih Pak? Lagian nggak beres, Bu. Udah 1 tahun lebih masih belum ada apa-apa, Bu. Barang belum didatangkan. Cuma numpuk itu kuli bangunan terus, Bu. Kerjanya nggak ada, hasilnya nggak ada, Bu. Kalau masalah itu butuh waktu 2 tahun Pak. Tapi kalau bisa nih ya Pak, 1,5 tahun itu harus sudah selesai. Gitu ya, Bu. Iya, terus, Ya udah, nanti saya konfirmasi lagi terhadap mandornya. Saya akan bertemu langsung. Saya bakalan terjun langsung ke proyek sana, Bu. Tapi Pak Vero, kalau Pak Vero terjun langsung nanti ke lapangan, nanti yang ada kulit Pak Vero itu bakalan kena sinar UV matahari. Itu bisa meleleh Pak. Gak mungkin, Bu. Sekarang Ibu Vina tahu kemarin hujan. Kemarinnya lagi hujan terus, Bu. Gak apa-apa, Bu. Demi masa depan yang cerah, kita harus Banting tulang. menanggung resiko, Bu. Iya Panas, hujan, tetap saya jalani, Bu. Yang penting Kepercayaannya Bu Putri udah ada di aku Pak. uang. Gak usah sombong-sombong, Bu. Ibu tahu sendiri, Iya. harta, tahta, Tahta. wanita itu hanya titipan, Bu. Ya begitupun saya bakal mencari wanita, ya tapi itu cuma titipan, Bu. Nanti bakalan hilang sendiri, Bu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, Bu. Begitulah hidup, Bu. Makanya jangan sombong, Bu. Ibu dipercayai oleh atasan sekarang. Gak tahu 2 tahun lagi, 1 bulan lagi, Ibu bisa pengangguran. Pak. Siapa yang peduli terhadap Ibu nanti? Pak, saya permisi dulu ya. Saya masih mau ngehandle rapat bentar lagi, Pak. Terus saya masih mau nyelesain berkas proposal yang Bu Putri itu minta. Bab 1 masih belum selesai sama sekali, Pak. Setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Tapi kalau Pak Vero pergi dari kantor ini, kerjaan aku nanti tambah bagus, Pak. Wah, sombong banget Bu Vina sekarang ya. Mentang-mentang dipercayai oleh bos besar. Kamu kira aku tidak bisa berkutik? Hah? Tunggu tanggal mainnya, Bu. Oh, Bu, ikut, Bu.
Pasti itu orang penting di kantor ini. Pakai mobil mewah lagi. Semoga di kantor ini aku dapat pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kantor sebesar ini banyak lowongan kerjaan. Jadi OB pun gak masalah. Yang penting aku dapat kerjaan dulu, terus dapat gajian. Semoga aku dapat pekerjaan di sini. Dengan keadaan aku yang lumpuh dan cacat seperti ini, sudah puluhan tempat aku datangin, tapi aku ditolak semua. Tapi semua menolak aku untuk bekerja. Saya, orang cacat dan lumpuh seperti aku, tidak boleh bekerja. Tapi aku harus yakin kalau di sini aku bakal keterima kerja. Ya, sampai lusuh seperti ini dah. Udah sedikit rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci motor mana ya? Oh, cekat. Pak, Ada apa? Tolong numpang tanya, Pak. Oh iya, mau tanya apa Mas? Di sini ada lowongan kerja nggak, Pak? Saya mau ngelamar, Pak. Untuk seminggu ini ada lowongan pekerjaan di kantor ini. Jadinya Mas mau mendaftar? Iya, Pak. Oh, Boleh, Pak? Soalnya tadi saya baca brosurnya di depan. coba tak lihat dulu ya. Monggo, Pak. Ijazah. Oh, ijazah terakhir. Oh, udah S1, Mas. Iya, Pak. Pengalaman kerja? Coba tak lihat dulu ya. Oh, 2 tahun. Saya boleh bertanya, Mas? Iya, Pak. Kenapa kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang dulu, Mas? Atau ada masalah? Atau di PHK? Ceritanya panjang, Pak. Panjang? Jadi gini, Pak. Waktu itu saya ambil lembur, Pak. Sampai jam 11 malam. Iya. Setelah pulang dari kantor, saya mau nyebrang jalan gitu, Pak. Nah, awalnya nggak ada motor, nggak ada mobil, Pak. Soalnya sudah jam 11.15 gitulah, Pak. Terus tiba-tiba ada mobil oleng. Oh, oleng. Iya. Terus nabrak saya, Pak. Sampai di sana saya nggak tahu apa-apa yang terjadi terhadap saya, Pak. Dan Sehingga bisa mengakibatkan kamu itu pincang. ya seperti itulah, Pak. Miris sekali hidup kamu. Setelah Mas. saya bangun, tiba-tiba saya sudah ada di rumah sakit, Pak. Berarti Mas, hidup kamu itu terlalu miris. Dan ketika kamu bekerja itu cobaan. Cobaan kamu itu ditabrak oleh orang hingga mengakibatkan kaki kamu itu lumpuh. Ya, mungkin perusahaan itu mau tidak mau secara terpaksa. Mungkin bos kamu itu memberhentikan kamu karena kamu itu sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Ibaratkan barang, Mas. Kalau sudah jelek, pasti tidak dipakai. Sama dengan manusia. Sumber daya manusia kamu itu tidak dibutuhkan lagi, Mas. Dan kamu mengandalkan ijazah kamu S1 ini. Dan kamu pengen mendaftar di kantor ini. Hei, sadar! Kamu kira kantor aku ini kantor sembarangan? Hah? Yang semudahnya orang masuk dan pengen mendaftarkan diri pasti diterima? Tidak. Aku tahu, pasti kamu dipecat kan? Karena keadaan kamu ini yang lumpuh. Hah? Ayo jawab sekarang.
Gini Pak, Bikin emosi aja kamu siang-siang. karena saya di rumah sakit tersebut, saya memakai dana asuransi saya Pak. Jadi perusahaan membiayai biaya asuransi saya Pak. Dan juga selang waktu 1 bulan saya masih di rumah sakit, ada utusan dari perusahaan datang terhadap saya Pak. Mereka membawa surat PHK saya Pak. Iya aku tahu mas. Aku sudah berpengalaman seperti itu. Tapi kalau masalah internal nggak ada Pak. Ini murni karena saya kecelakaan, saya nggak bisa bekerja. Saya dianggap tidak nggak- bisa apa-apa kan? Gitu, gak usah gagap kalau ngomong mas. Mas, gini ya. Mas itu jangan bikin emosi saya. Saya itu belum makan siang. Mas datang-datang pengen melamar kerja, sedangkan Mas membawa diri Mas itu susah. saya sudah pulih kok Pak. Saya sanggup bekerja lagi Pak. Sanggup? Iya Pak, sanggup Pak. Punya kelebihan apa kamu? Saya punya pengalaman saya Pak di bidang marketing. Saya juga bisa mengerjakan bagian IT Pak. Heh, kamu itu terlalu banyak bohongnya ya mungkin ya. Saya bisa Pak bagian IT Pak. Semisal kamu ada jadwal rapat di luar kota, bisa kan? Bisa Pak. Nih Pak. Bisa apaan? Udahlah. Aku itu melihat kamu itu udah berat. Apalagi kamu yang membawa tongkat seperti ini dan kakinya kamu lumpuh. Udah mas, di sini itu tidak menerima orang yang cacat seperti kamu. Di sini itu karyawannya istimewa. Semua multitalenta. Kalau kamu multitalentanya ya mungkin kamu kakinya 4 ya. Biasanya 2 tapi kamu 4. Udah, kamu pergi aja sana. Pak, Di sini tidak menerima orang pelamar baru yang cacat atau lumpuh. kenapa Pak? Masih tanya kamu kenapa ya? Lihat kondisi badan kamu. Kamu itu belum sehat. Coba lihat tuh karyawan-karyawan yang lewat. Pak. Semua sehat jasmani, rohani. Pak, tolonglah Pak, terima saya kerja di sini Pak. Ini juga buat operasi kaki saya Pak, biar kaki saya pulih lagi seperti biasa Pak. Mas, aku kasih tahu terhadap kamu ya. Kalau kamu minta tolong, saya niatnya pengen membantu diri kamu. Tapi dalam kondisi kamu yang seperti ini, kamu disuruh jalan. Jalan aja kamu pasti lambat. Beda orang yang sehat. Enggak Pak. Kecepatan jalannya itu luar biasa. Kalau seperti kamu pakai kruk kamu. Udah mas. Pak, Sekali lagi, saya mohon terhadap kamu, cepat pergi dari kantor ini. Cepat! Pak, jalan saya nggak kalah sama orang normal Pak. Nih Pak, Bapak lihat aja ya Pak. Awas Pak. Nih Pak, cepet saya Pak. Tuh Pak, cepet Pak. Nggak kalah sama orang biasa Pak. Cepat juga ya mas. Iya Pak. Tapi berisik. Krutak. Kayak kuda lumping aja kamu jalan. Itu bunyi tongkatnya Pak. Gimana lagi Pak? Ya itu kekurangan kamu. Kantor ini tidak menerima orang lumpuh. Ingat itu. Dan sekarang kamu angkat kaki dan nih ambil berkas kamu. Udah cepat. Iya Pak, iya. Saya pergi Pak. Aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Lawannya indah, Selalu penolakan yang aku dapat. kau perlu, tak pernah berubah. Padahal kantor sebesar ini, masa nggak ada tempat buat aku di sini? Capek. Ini gara-gara kakiku lumpuh. Dianggap nggak bisa kerja. Dianggap nggak bisa apa-apa. Mana masih belum makan lagi.
Lapar. Iya nggak salah. Kayaknya aku pernah lihat wajah Mas itu, tapi di mana ya? Punya uang buat beli makanan sama minuman. Permisi Mas. Iya Mbak. Iya bener, nggak salah lagi. Mas ngapain di sini? Saya cari kerjaan Mbak. Tapi nggak ada yang mau nerima saya. Padahal saya sudah usaha. Ke sana ditolak, ke sini ditolak, ke situ ditolak. Ya karena saya cacat, kaki saya lumpuh separuh. Mas sejak kapan ya lumpuh kalau boleh tahu? 1 tahun yang lalu. Kecelakaan? Iya, tapi saya nggak tahu siapa nabrak saya. Aduh. Di sini saya baca banyak lowongan Mbak, tapi saya nggak diterima. Apa Mbak bisa bantu? Saya bisa diterima kerja di sini Mbak. Mas, aduh gimana ya ngomongnya? Gini Mas, saya minta maaf ya Mas, karena kejadian 1 tahun yang lalu, karena saya Mas jadi lumpuh kayak gini. Mas, tapi Mas jangan marah dulu ya, waktu itu saya lagi buru-buru banget Mas. Mbak, ternyata Mbak yang nabrak saya waktu itu. Mbak kenapa tinggalkan saya di tengah jalan seperti itu Mbak, hingga saya lumpuh? Mana rasa tanggung jawab Mbak terhadap saya Mbak? Mbak, asalkan Mbak tahu, saya sudah banyak menyusahkan tetangga saya, rekan-rekan saya, terdekat saya, dan saya juga selalu ditolak Mbak. Mbak ngerti nggak perasaan saya Mbak? Mbak ini sebenarnya... Mas, aduh, mas, sini saya bantu. Mas, saya benar-benar ya Mbak, saya benar-benar kecewa sama orang seperti Mbak yang lari dari tanggung jawab Mbak. Mas, dengerin saya dulu. Saya memang salah waktu itu ninggalin Mas, tapi saya juga nggak punya pilihan lain Mas. Mbak, saya minta maaf ya Mas. Karena Mbak, hidup saya hancur Mbak. Pacar saya ninggalin saya, ibu saya pergi ke luar negeri Mbak, cari kerjaan di luar negeri Mbak. Ini semua gara-gara Mbak. Mas, semuanya hancur Mbak, hidup saya hancur Mbak. Mbak lihat kaki saya, yang kanan ini nggak fungsi sama sekali Mbak. Mas, saya benar-benar nggak tahu kalau akhirnya bakalan jadi kayak gini Mas. Saya minta maaf ya Mas. Atau kita berobat ya Mas. Saya akan membiayai semua pengobatan Mas sampai kaki Mas ini berfungsi kembali. Itu sebagai rasa bersalah saya untuk menebus semua kesalahan saya sama Mas. Tapi Mbak tidak bisa mengembalikan hari-hari bahagia saya dengan kaki saya yang normal Mbak. Mbak bisa kembalikan itu semua terhadap saya. Mbak bisa pulangkan ibu saya yang di sana, yang sedang kontrak di sana. Bisa enggak? Manusia-manusia seperti Mbak ini yang kabur dari tanggung jawab. Mas, saya nggak tahu lagi dengan cara apa lagi saya harus minta maaf sama Mas, tapi izinkan saya untuk membantu pengobatan Mas ya, biar Mas itu kembali pulih kakinya. Gak usah, saya bisa sendiri kok. Mas, saya minta maaf ya Mas. Mas kalau mau kerja di kantor ini nggak apa-apa
Mas akan izinkan ke saya setidaknya untuk mengobati kaki Mas. Setelah itu, Mas boleh kerja di kantor saya. Bahkan sekarang pun hari ini Mas boleh kok kerja di kantor saya. Saya nggak mau bekerja di kantor orang yang sudah mencelakai saya tanpa tanggung jawab seperti kamu. Kamu itu sudah keterlaluan terhadap saya. Saya tahu saya salah, Mas. Saya keterlaluan karena meninggalkan Mas dalam keadaan seperti itu, Mas. Saya minta maaf. Tapi sungguh waktu itu saya nggak punya pilihan lain, Mas. Saya bukan mau lari dari tanggung jawab, cuma waktu itu saya juga kepepet. Saya minta maaf ya, Mas. Mas kasih saya kesempatan satu kali lagi untuk menebus semua dosa-dosa saya, untuk menebus semua kesalahan saya sama Mas. Mas, saya minta maaf. Mungkin dengan kata maaf saja saya rasa nggak cukup untuk mengobati kaki Mas. Saya tahu semuanya Mas lalui dengan begitu berat. Saya tahu, Mas. Tapi maafkan saya, Mas. Apa perlu saya harus bersujud dulu di kaki Mas? Izinkan saya untuk mengobati kaki Mas ya, Mas. Setidaknya saya bisa mengobati kaki Mas agar Mas bisa berjalan dengan normal kembali, Mas. Perlu saya mau sujud ya, Mas. Saya minta maaf, Mas. Bangun. Mas, maafin saya, Mas. Mas, saya nggak tahu lagi dengan cara apa saya harus menebus semua kesalahan saya sama Mas. Mas, biarin saya bersujud aja. Bangun. Mas. Saya maafin kamu kok. Udah, gak perlu bersujud terhadap saya. Mas, Gilang, kamu. siang malam saya tuh cari Mas. Saya kepikiran, Mas. Cuma saya nggak tahu harus cari Mas kemana lagi. Saya minta maaf ya, Mas. Ya udah. Saya maafin kamu kok. Ya udah, ke ruangan saya dulu yuk, Mas, istirahat. Setelah itu kita bicarakan tentang kerjaan buat Mas, dan setelah itu kita ke dokter ya, Mas. Check up sekaligus nanti kita konsultasi sama dokter. Ya. Saya bantu, mari. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei janda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata.